Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aulia. Kenalkan, nama saya Resti Hayatunapisa. Saya Mutirahmah Diana. Kami dari kelompok 5 Sejarah Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit mengenai perkembangan fisika pada masa fisika klasik. Pembahasan yang pertama yaitu ada cabang-cabang fisika klasik. Cabang-cabang fisika klasik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada akustik. Akustik sendiri berkaitan dengan studi suara seperti gelombang mekanis dalam gas, cairan, dan padatan terkait dengan produksi, kontrol, transmisi, penerimaan, dan efek suara. Teknologi meliputi musik, studi tentang fenomena geologi, atmosfer, dan kapal selam. Yang kedua yaitu ada listrik dan magnet. Listrik dan magnet berasal dari satu gaya yaitu elektromagnetik. Elektromagnetisme adalah cabang ilmu fisika yang menggambarkan interaksi listrik dan magnet. Medan magnet diciptakan oleh arus listrik yang bergerak dan medan magnet dapat menginduksi pergerakan muatan atau arus listrik. Aturan elektromagnetisme juga menjelaskan fenomena geomagnetik dan elektromagnetik sebagaimana partikel bermuatan atom berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu ada mekanika. Pada awal modernisme, ilmuwan jaya Galileo, Kepler, dan Newton meletakkan dasar untuk apa yang sekarang dikenal sebagai mekanika klasik. Ini berkaitan dengan pergerakan gaya pada benda dan partikel yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih rendah daripada cahaya. Mekanika menggambarkan sifat tubuh. Istilah tubuh meliputi partikel, proyektil, pesawat ruang angkasa, bintang, bagian mesin, bagian benda padat, bagian cairan atau gas dan cairan. Partikel adalah benda dengan struktur internal kecil, diperlukan sebagai titik matematika dan mekanika klasik. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme dan cairan. Mekanika fluida menjelaskan aliran cairan dan gas. Dinamika fluida adalah cabang dari mana subdisiplin ilmu muncul, seperti aerodinamika atau studi tentang udara dan gas-gas lain yang bergerak, dan hidrodinamika atau studi tentang cairan bergerak. Dinamika fluida diterapkan secara luas untuk perhitungan gaya dan momen di pesawat terbang. Penentuan massa fluida minyak melalui pipa minyak. Di samping itu, prediksi pola cuaca, konversi nebula di pemodelan ruang visi antar bidang dan visi-visi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada optik. Optik berhubungan dengan sifat dan fenomena cahaya dan penglihatan yang terlihat dan tidak terlihat. Pelajari perilaku dan sifat-sifat cahaya termasuk interaksi dengan materi. Di samping membangun instrumen yang sesuai karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, bentuk lain dari radiasi elektromagnetik seperti sinar X, gelombang mikro, dan gelombang radio memiliki sifat yang serupa. Yang selanjutnya yaitu ada termodinamika, cabang fisika yang mempelajari efek kerja, panas, dan energi dari suatu sistem. Ia lahir pada abad ke-19 dengan penampilan mesin uap. Termodinamika ini hanya berurusan dengan pengamatan dan respon pada skala besar dari sistem yang dapat diamati dan diukur. Interaksi gas skala kecil dijelaskan oleh teori kinetikas. Metode saling melengkapi dan dijelaskan dalam termodinamika atau teori kinetik. Yang selanjutnya yaitu ada pembagian mekanika klasik. Pembagian mekanika klasik dari ilmuwan fisika mengenai gaya yang bekerja pada benda, sering dinamakan mekanika Newton, dari Newton dan hukum gerak Newton. Mekanika klasik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu statistika atau ilmu yang mempelajari benda diam. Yang kedua yaitu ada kinematika atau ilmu yang mempelajari benda bergerak. Yang selanjutnya yaitu ada dinamika atau ilmu yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya.
Yang selanjutnya yaitu ada penelitian fisikawan terkait fisika teoritis dan fisika eksperimental. Yang pertama yaitu tokoh fisikawan wanita. Nah, tokoh fisikawan wanita sendiri yang pertama yaitu ada Marie Curie, yang kedua ada Amalie Emmy Noether, yang ketiga yaitu ada Shin Hyung Woo, yang keempat yaitu ada Maria Geoffroy-Mayer, yang kelima yaitu ada Louis Mentor. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh fisikawan pria. Yang pertama yaitu ada Niels Bohr, yang kedua ada Max Planck, yang ketiga ada Paul Dirac, yang keempat ada Richard Feynman, yang kelima ada Enrico Fermi. Eksperimen yang dilakukan oleh tokoh fisika klasik. Yang pertama, oleh Galileo Galilei. Galileo dipandang sebagai bapak fisika eksperimental. Suatu hari, ia memperhatikan gerak ayunan yang teratur dari lampu besar yang tergantung pada dinding aula katedral Pisa. Galileo mengamati bahwa walaupun amplitudo mengalami sedikit perubahan, ternyata waktu getarnya tetap sama. Pada waktu itu masih belum ada stopwatch, karena itu untuk mengukur waktu ayun lampu tersebut, Galileo menggunakan denyut nadi pada pergelangan tangannya. Dengan membalik proses yang terjadi di atas itu, ia kemudian dapat membuat sebuah alat penghitung frekuensi denyutan nadi yang disebut dengan pulsometer. Alat ini terdiri dari sebuah bandul yang digantung pada sebuah tali yang lemas dengan mengatur panjang tali disesuaikan dengan denyutan nadi, maka frekuensi denyutan dapat ditentukan besarnya. Pada bulan Januari 1610, Galileo telah berhasil membuat teleskop yang berkekuatan 30 kali diameter teleskop pertama. Dengan alat ini ia berhasil membuat penemuan-penemuan selanjutnya yang fundamental. Ia melihat bahwa sejumlah bintang kenyataannya lebih banyak daripada apa yang dilihat dengan mata telanjang. Dari sini juga ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Milky Way. Yang kedua adalah Tycho Brahe dan Johann Kepler. Tycho adalah seorang peneliti dan pengamat yang memberikan data akurat pada Kepler, seorang teoritis yang menciptakan suatu teori baru tentang gerak planet-planet. Setelah Tycho meninggal, Johann Kepler, seorang yang pada masa itu sebagai kepala ahli matematika kerajaan, mendapat tanggung jawab untuk melanjutkan pembuatan tabel astronomi yang berdasarkan pada observasi yang sudah Tycho mulai. Dengan terlengkapinya 3 hukum tentang gerak planet dari Kepler ini, lengkap juga sistem Ptolemeus dan merintis jalan kepada astronomi modern yang berdasarkan hukum-hukum Kepler, yaitu 1. Setiap planet bergerak pada sebuah lintasan elips dengan matahari sebagai salah satu titik apinya. Yang kedua, garis penghubung matahari planet melintasi luas yang sama dalam selang waktu yang sama juga. Yang ketiga, untuk semua planet berlaku setengah sumbu panjang lintasan pangkat 3 dibagi periode pangkat 2 merupakan besaran konstan. Selanjutnya ada Kircher. Dengan eksperimennya ia menunjukkan bahwa diperlukan kekuatan yang sama untuk menarik sepotong besi dari kedua kutub suatu magnet. Yang selanjutnya KBO memperlihatkan bahwa jarum besi yang tidak mengandung magnet akan terapung dengan bebas di atas permukaan air dan terletak sepanjang garis meridian magnet bumi. Selanjutnya Gillibrand ia menemukan bahwa deklinasi magnet berubah dari abad ke abad. Selanjutnya Gillibrand Snell yang merupakan seorang profesor mekanika di Sweden
menemukan hukum pembiasan cahaya yang sering disebut dengan hukum Snellius. Hukum ini didapat bukan secara teoritis tetapi secara eksperimen. Selanjutnya, Evangelista Torricelli. Torricelli adalah seorang murid Galileo yang menulis buku mekanika. Tetapi ia juga melakukan eksperimen dengan bejana air raksa dan mendapatkan bahwa tinggi air raksa sama dengan 1/14. Tujuan utama dilakukannya eksperimen ini untuk membuat alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur tekanan udara pada tempat yang berbeda-beda, tetapi secara tidak sengaja ia malah menemukan ruang hampa. Pada percobaan itu juga Torricelli mendapatkan bahwa tekanan udara luar sama dengan tekanan air raksa setinggi 76 cm3, dan karena inilah yang disebut 1 atmosfer. Selanjutnya ada Otto van Guericke tahun 1654 melakukan percobaan di depan raja di kota Roggenburg dengan sebuah bola yang bergaris tengah 1,2 kaki dengan ditarik 12 ekor kuda pilihan. Tujuan pertama percobaan Otto adalah untuk mendapatkan ruang hampa. Ia juga melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah sungkup pompa udara dimasukkan sebuah bel. Bel dibunyikan sambil udara dipompa keluar. Bunyi bel makin berkurang dibanding dengan kuat bunyi mula-mula. Makin banyak udara yang dipompa keluar, makin lemah bunyi bel tersebut. Dengan percobaan tersebut dibuktikan bahwa dalam ruang hampa udara maka bunyi tidak kedengaran. Selanjutnya ada Pascal. Pascal mengulang percobaan dari Torricelli dengan memakai pipa kaca yang panjangnya 46 kaki yang berisikan anggur merah. Juga melakukan percobaan menggunakan pipet. Selain itu, ia juga melakukan percobaan dengan mengambil suatu bola berisi udara setengah dari volumenya. Kemudian bola tersebut dijatuhkan dari puncak gunung. Ternyata bola itu makin rendah, makin bertambah kecil. Dengan percobaan yang dilakukan, Pascal menulis suatu hukum yang dikenal dengan hukum Pascal. Tokoh yang pertama kali melakukan eksperimen mengenai termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Sejarah dari termodinamika ini berawal dari sejak manusia berpikir tentang panas, dan orang pertama yang melakukannya adalah Aristoteles pada 350 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Hal tersebut lalu dilanjutkan oleh Galileo Galilei yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air. Beberapa abad setelah itu, Sir Humphrey Davy dan Count Runford menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Lalu pada tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Mesin tersebut disempurnakan oleh Sandi Carnot. Pada tahun 1845, James P. Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Kesimpulan ini didukung oleh Rudolf Clausius, Lord Kelvin atau William Thomson, Helmholtz, dan Robert Mayer. Selanjutnya, para ilmuwan ini merumuskan hukum pertama termodinamika pada tahun 1850. Penemuan persamaan hukum kekekalan
kekekalan oleh Prescott. Penemu dari hukum kekekalan energi adalah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, lahir pada tanggal 24 Desember 1818 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1889. Karena itu, hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama dalam termodinamika. James Joule bersama William Thomson menemukan satu teori fisika yang menyebutkan apabila gas yang dibiarkan mengembang tanpa adanya intervensi partikel-partikel yang terdapat di luar gas tersebut, maka suhu gas akan turun. Dari penemuan tersebut dirumuskan satu teori yang disebut dengan efek Joule-Thomson. Teori itulah yang kemudian menjadi landasan terciptanya mesin pendingin. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari suatu sistem tertutup itu tidak berubah dan akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, energi kimia dapat diubah dari energi kinetik. Energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Selanjutnya, perkembangan konsep hidrodinamika. Kata hidrodinamika pertama kali dikenalkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1783 untuk mengenalkan dua macam ilmu, yaitu ilmu hidrostatik dan hidraulik. Beliau mengeluarkan teori yang terkenal dengan nama teori Bernoulli. Kemudian D'Alembert pada tahun 1717 sampai 1783 melakukan penelitian mengenai tahanan dan mengenalkan teori hukum konservasi massa, persamaan kontinuitas pada aliran fluida. Fluida terbagi menjadi gas dan air. Untuk gas pada umumnya diklasifikasikan pada fluida kompresibel, dan air diklasifikasikan sebagai aliran yang tidak mengalami perubahan tekanan. Di dalam analisa hidrodinamika, maka secara keseluruhan fluida dianggap inkompresibel. Dalam hal ini, pengertian liquid dapat diartikan sebagai air meskipun sedikit mempunyai viskositas. Untuk mempermudah di dalam perhitungan matematisnya, maka digunakan pengertian ilmu mekanika dan mempermudah asumsi dengan menganggap bahwa fluida adalah inviscid atau fluida ideal. Fenomena akibat gerak elektron atau elektrodinamika. Elektrodinamika adalah kajian yang menganalisis fenomena akibat gerak elektron. Fenomena ini berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Elektrodinamika merupakan bagian dari fisika klasik. Hukum-hukum elektrodinamika yang dikompilasi oleh Maxwell ternyata sesuai dengan teori relativitas, salah satu pilar dari fisika modern. Teori elektromagnet membahas medan elektromagnet, yaitu medan listrik dan medan magnet. Kedua besaran ini berhubungan dengan rapat muatan dan rapat arus. Pada prinsipnya, fisika klasik berpandangan bahwa materi terdiri atas partikel dan radiasi terdiri atas gelombang. Pandangan ini menjadi acuan dalam menjelaskan gejala alam. Contohnya, gaya yang dialami oleh partikel bermuatan, seperti elektron dan proton,
dengan massa masing-masing elektron, proton, dan muatan listrik satu satuan, berinteraksi melalui interaksi gravitasi dan elektromagnetik. Geraknya dapat dijelaskan melalui hukum Lorentz. Akan tetapi, teori klasik tidak mampu menjelaskan bagaimana interaksi partikel ini dengan cahaya atau radiasi. Selanjutnya yaitu percobaan gelombang cahaya melalui celah sempit oleh Thomas Young. Percobaan Young yang dilakukan pada awal tahun 1800-an memainkan bagian penting dalam penerimaan teori gelombang cahaya. Mengalahkan teori korpuskular yang diusulkan oleh Isaac Newton, yang telah menjadi model propagasi cahaya yang diterima pada abad ke-17 dan abad ke-18. Namun, penemuan selanjutnya dari efek fotolistrik menunjukkan bahwa dalam keadaan yang berbeda, cahaya dapat berperilaku seolah-olah terdiri dari partikel-partikel diskrit. Penemuan yang tampaknya bertentangan ini membuatnya perlu melampaui fisika klasik dan memperhitungkan sifat kuantum cahaya. Untuk menunjukkan hasil interferensi cahaya, di depan celah tersebut diletakkan layar pada jarak L, maka akan terlihat pada layar berupa garis gelap dan terang. Garis terang merupakan hasil interferensi yang saling memperkuat, dan garis gelap adalah hasil interferensi yang saling memperlemah. Hasil interferensi bergantung pada selisih jarak lintasan cahaya dari celah ke layar. Akan terjadi garis terang jika selisih lintasan merupakan kelipatan bilangan genap atau kelipatan bilangan bulat. Sebaliknya, akan terjadi garis gelap jika selisih lintasan merupakan kelipatan bilangan ganjil. Selanjutnya, yaitu fisika klasik gagal menjelaskan fenomena fisika atau krisis fisika klasik. Yang pertama, fenomena radiasi benda hitam. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19, ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Meskipun tidak ada benda yang benar-benar hitam sempurna di dunia ini, secara teori, benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas, seperti benda-benda lainnya. Namun faktanya, benda hitam tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang, seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tahingga. Yang kedua, teori kuantum. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru.
Salah satunya mengenai cahaya. Yang ketiga, pemahaman cahaya sebagai artikel. Albert Einstein, seorang ahli fisika asal Jerman, terinspirasi dengan pandangan Planck tentang radiasi gelombang cahaya elektromagnetik yang menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik terpaket-paket dalam energi yang disebut kuantum. Einstein mengatakan bahwa cahaya adalah partikel yang memiliki massa dan momentum, sehingga partikel bisa bertumbukan. Pendapat Einstein ini menjawab pertanyaan mengapa intensitas cahaya hanya memengaruhi jumlah elektron yang lepas. Elektron-elektron yang lepas dari logam merupakan hasil tumbukan elektron dengan foton cahaya. Setelah saling bertumbukan, foton akan musnah karena menyerahkan energinya kepada elektron yang bertumbukan. Sebagian energi yang diterima elektron akan digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri dari permukaan logam, agar bisa lepas dari energi ambangnya. Energi ambang adalah energi batas yang dimiliki oleh logam untuk melepaskan elektronnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.